Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat dan keberkahan dan nikmat lainnya. Selawat berangkaikan salam, marilah kita bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Sren Sapita, saya dari lokal 4 dari prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Hakikat Pendidikan dalam Perspektif Islam. Adapun sub materinya yaitu membahas tentang apa pengertian dari pendidik dalam Islam. Kemudian apa saja syarat-syarat pendidik dalam Islam. Kemudian bagaimana tugas dan tanggung jawab pendidik dalam Islam. Baik, materi yang pertama yaitu apa pengertian dari pendidik Islam. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pendidik adalah orang yang mendidik. Kemudian, pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai tingkat dan kedewasaannya, mampu berdiri sendiri dan memenuhi tingkat kedewasaannya, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah Allah Subhanahu wa taala, dan mampu melakukan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri. Kemudian pendidik dalam perspektif pendidikan Islam yaitu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi efektif, konektif, maupun secara seimbangan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Pendidik dalam perspektif Islam juga yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan jasmani peserta didik. Dari pengertian-pengertian yang di atas yaitu pendidik dalam perspektif Islam pada hakikatnya yaitu menurut pandangan Islam mereka ialah yang bertanggung jawab terhadap upaya pembinaan, pengembangan dan pengarahan potensi fisikis, rohani peserta didik secara optimal dalam mencapai tujuan hidup dengan segala konsekuensinya baik di dunia maupun di akhirat yang dilandasi dengan nilai-nilai ajaran Islam. Baik, yang berikutnya yaitu syarat-syarat pendidik dalam Islam. Dalam pandangan Islam, seorang pendidik hendaklah memiliki karakteristik yang dapat membedakannya dengan yang lain. Adapun syarat-syarat pendidik dalam Islam yaitu yang pertama syaratnya seorang pendidik mempunyai watak, kemudian tujuan, tingkah laku, dan memiliki pola pikir yang bagus. Di sini dibilang memiliki tingkah laku yang bagus karena peserta didik akan menurut atau mencontohi atau manut akan apa yang dilakukan oleh contohnya seperti guru, di mana seorang murid akan meniru apa yang dilakukan oleh gurunya. Kemudian berikutnya yaitu seorang pendidik harus mempunyai sifat ikhlas, yaitu melaksanakan tugasnya hanya mengharap ridho Allah, semata-mata mengharap ridho Allah dan menegakkan kebenaran, dan tidak memiliki sifat riya. Adapun tugas pendidik dalam pendidikan Islam yaitu membimbing, mengenal akan kebutuhan peserta didik
kemudian menyanggupinya, kemudian menciptakan situasi yang kondusif bagi berlangsungnya proses kependidikan, kemudian menambah dan mengembangkan pengetahuan yang dimiliki guna ditransformasikan ke peserta didik. Dalam mendidik, peserta didik bukan hanya bisa dapat mentransformasikan ilmu yang ada padanya, namun dalam Islam pendidik disuruh untuk bukan hanya mentransferkan ilmu, tetapi juga mentransfer etika atau sopan santun ataupun budi pekerti, kemudian akhlak, karena ilmu dan akhlak itu sangat berkaitan, di mana ada pepatah al-adabu fauqul ilmi, adab itu di atas ilmu, karena sangat saling berkaitan antara ilmu dan adab. Baiklah, kemudian adapun tugas yang paling utamanya yaitu seorang pendidik sebagai penyempurna, membersihkan, mensucikan, serta membawa hati manusia untuk dekat kepada Allah, mengarahkan peserta didiknya untuk mengenal Allah lebih dekat, dan peserta didik dituntut untuk dapat menyucikan jiwa peserta didiknya. Baiklah, adapun kesimpulannya dari materi yang telah dijelaskan tadi, adapun pendidik yang baik yaitu yang memperhatikan tugas dan tanggung jawabnya terhadap peserta didik, yaitu dilandasi dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mampu mengembangkan potensi yang ada baik lahir maupun batin, yaitu jasmani, psikis ataupun rohani. Untuk itu seorang pendidik itu wajib memiliki iman dan takwa yang kuat, kokoh, juga niat yang ikhlas, sabar, yang dilandasi dengan ajaran-ajaran Islam, serta mempunyai akhlakul karimah yang baik, ditunjang oleh redaksi serta rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas yang diamanatkan kepada pundaknya. Baiklah, terima kasih. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.